Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa menggunakan itunya. Format penilaiannya, APKG-nya. Format penilaian. Masing-masing kelompok, satu kelompok memberi satu nilai. Silakan, lanjut. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini coba. Yang hadir mana? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti semua sehat ya di sini. Sehat, Bu. 14. Sama yang aku. Aja yang belum. Rest. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Konsep hidrosfer. Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidros itu air dan sfer itu daerah. Siklus hidrologi adalah lingkaran peredaran air di bumi yang mempunyai jumlah tetap dan senantiasa bergerak. Kemudian selanjutnya siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ini ada siklus pendek. Tahapan proses siklus air yaitu air laut menguap menjadi uap karena panas matahari. Terus kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Kemudian turun hujan di permukaan laut. Selanjutnya ada siklus sedang, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terus terjadi evaporasi, kemudian uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, terus pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan daratan, selanjutnya air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya ada siklus panjang. Tahapan siklus panjang atau siklus besar yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian uap air mengalami sublimasi, kemudian pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian turunnya salju, kemudian pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai, kemudian air mengalir di sungai menuju darat, dan kemudian ke laut. Nah, di sini ada penyebab terjadinya siklus air, yang disebabkan oleh adanya proses-proses yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis, yaitu antara lain ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Kemudian di sini ada identifikasi berbagai jenis perairan darat, yaitu yang pertama sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai tidak harus berupa aliran air yang di permukaan tanah, namun dapat pula berada di bawah tanah atau disebut underground river. Kemudian ini ada pola aliran sungainya, yaitu ada pola dendritik, pola rektangular, pola pinnate, pola trellis, pola anular,
pola paralel, pola radial, dan pola sentipetal. Kemudian ada danau. Danau adalah sejumlah air tawar atau asin yang berakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Nah, ini ada contoh-contoh danaunya. Ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik. Bisa dilihat sendiri pengertiannya, yaitu danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Kemudian, danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau gunung berapi. Selanjutnya, danau tektovulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat pencampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Selanjutnya, ini lanjutannya ada danau bendungan alami, danau karst, danau glasial, dan danau buatan. Danau bendungan alami yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat terjadi erupsi. Terus ada danau karst, yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur. Danau glasial, yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es atau keringnya daerah es yang kemudian terisi air. Selanjutnya ada danau buatan, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman, akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Nah, ini ada rawa, dilihat dari genangan airnya terbagi menjadi dua, yaitu rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya yang tidak selalu tergenang. Rawa yang airnya selalu tergenang itu yaitu tanah di daerah ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, disebabkan lahannya tertutup tanah yang tebal dan airnya sangat asam. Mencapai itu kurang lebih 4,5 dengan warna air yang kemerah-merahan. Kemudian ada rawa yang airnya tidak selalu tergenang, yaitu rawa jenis ini menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering pada saat air laut surut. Rawa ini biasanya dimanfaatkan untuk pertanian. Oke, di sini ada potensi air permukaan dan air tanah. Air tanah adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah. Kemudian, pemanfaatan air tanah itu dapat dilakukan yakni dengan menggali atau mengebor lapisan tanah. Selanjutnya, identifikasi berbagai jenis perairan laut. Yaitu berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya, berdasarkan kedalamannya, berdasarkan wilayah kekuasaannya. Oke, selanjutnya ada penyebab dan usaha mengurangi resiko banjir. Dampak adanya banjir yaitu menyebabkan kerugian bagi manusia, daerah sawah yang terendam air mengakibatkan gagal panen, akan terjadi polusi air daerah permukiman, cara mengurangi resiko banjir yaitu upaya penghijauan dan penghutanan kembali di wilayah gundul dengan pembuatan teras-teras pada lahan miring, kemudian pembuatan tanggul-tanggul di pinggiran sungai. Selanjutnya diadakan pelurusan sungai dan pengerukan sungai pada dasar lembah pada musim kemarau, yaitu dengan pembuatan terusan saluran air
dan pembuatan bendungan yang serbaguna. Selanjutnya di kawasan perkotaan dibuat selokan-selokan air dan pintu air dengan dibuat tanggul-tanggul pada tepi kota sepanjang batas aliran sungai dan peningkatan kesadaran penduduk dalam melestarikan lingkungan hidup. Oke, sudah sampai akhir. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya, ya silakan Ayanti. Ayanti mau nanya. Tolong jelasin satu persatu yang penyebab terjadinya siklus air. Yang penyebab terjadi siklus air. Ya. Oh, yang ini ya? Iya, Bu. Oke, penyebab terjadi siklus air ini, yang pertama kan ada evaporasi, transpirasi, evaporasi, dan lain-lainnya. Nah, evaporasi itu penguapan benda-benda biotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Nah, selanjutnya transpirasi. Transpirasi itu proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Kemudian evapotranspirasi itu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Kemudian ada adveksi, yang kelima, itu transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain oleh gerakan udara yang mendatar. Kemudian yang keenam ada presipitasi, yaitu segala bentuk surahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan es, dan hujan salju. Terus kemudian ada runoff, itu aliran permukaan, yaitu pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Kemudian ada infiltrasi, yaitu perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. Udah jelas, Ayanti? Udah, Bu. Oke. Ya, cukup. Waktunya cukup. Waktu untuk Anissa cukup. Oke. Silahkan berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.